Halo, selamat sore ya teman Pro 2 di mana saja berada untuk seluruh wilayah Papua ya yang tengah mendengarkan siaran kami sore hari ini dalam program acara tamu kita yang disiarkan berjaringan di jaringan Pro 2 FM se-Papua ya. Didengarkan di Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena dan Merauke. Nah, untuk program tamu kita di edisi sore hari ini ya teman Pro 2, di mana kita akan bersama-sama dengan narasumber kita yaitu Kakak Roni Bero ya. Kita akan mengangkat topik mengenai kreativitas, edukasi dan kolaborasi video maker di tanah Papua untuk Indonesia dan dunia ya. Nah, kita coba sapa dulu narasumber kita. Selamat sore Kakak Roni. Sore Kakak Ica. Apa kabarnya nih? Baik, sehat. Oke, dari suaranya ini luar biasa nih ya. Mungkin kita akan sedikit mencari tahu dulu ya tentang narasumber kita, karena seperti kata pepatah ya, teman Pro 2 juga pasti tahu. Nggak kenal maka nggak sayang ya. Dan bukan terkenal maka tersayang. Jadi kita harus kenalan dulu sama kita punya narasumber ini. Mungkin Kakak Roni bisa memperkenalkan dulu diri Kakak Roni kepada teman Pro 2 di seluruh Papua ini. Kemudian sekarang Kakak Roni ini berkecimpung di dunia apa nih? Silakan Kakak Roni. Baik, saya nama kecilnya Roni Bero, biasa panggilannya, atau nama lengkap itu Roni Bero Tabui. Aktivitas sehari-hari sekarang tergabung dalam organisasi komunitas Papuans Video Maker, yang komunitas induknya adalah Papuans Foto. Dan di dalam komunitas ini kami spesial dulu penikmat foto, tapi karena teman-teman foto bilang juga harus buat, ada teman-teman video maker atau film, jadi sudah saya bilang biar sudah saya nanti bukan bertanggung jawab, membantu mengkoordinirnya. Seperti begitu kayaknya. Oke. Nah, kalau di komunitas Papua Video Maker ya. Nah, ini Kakak Roni sebagai apa nih? Bisa dikasih tahu juga untuk teman-teman Pro 2 nih. Kalau memang penggagas, tapi kalau dalam macam branding biasa teman-teman bilang CEO CEO. CEO. Tapi kalau kami di dalam komunitas semua itu CEO, semua itu ketua. Jadi akhirnya tadi saya bilang ke Kecat, saya hanya bantu mengkoordinir dan memberikan, ya membantu manajemen biar agak lebih berapi begitu. Mungkin bisa dikatakan juga salah satunya founding father gitu. Aduh, ya Tuhan, begitu sudah. Teman-teman biasa bilang begitu, tapi ya. Oke, nah ini mungkin Kakak Roni juga bisa sapa ya, karena kita lagi siaran yang siarkan juga di Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke. Siapa tahu mungkin punya teman-teman di sana yang mungkin mau disapa dulu nih, silahkan. Spesial di sore hari, terima kasih buat Kecat dan RRI Jayapura. Saya sapa buat semua teman-teman regional Papuans Foto yang ada di Biak, regional Papuans Foto Serui, dengan video maker di Serui. Teman-teman Papuans Foto Video Maker di Nabire secara khusus, dan juga di Merauke, terlebih kakak cabang regional yang paling tertua, kakak di Wamena. Teman-teman Papuans Foto dan Papuans Video Maker di Wamena, filmmaker, salam hormat buat semua. Di Mountain Voice juga ada Biak di Supiori, Jayapura, Nabire, Nelo dan teman-teman semua yang lain, dan juga seluruh masyarakat pencinta video maker di hari ini. Oke. Nah, ini kita lagi didengarkan juga ya melalui aplikasi streaming RRI Playgo maupun di streaming website kami di www.rri.co.id ya. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan ya, kita lagi bersama-sama dengan Kakak Roni, kita akan sedikit membahas ya terkait dengan salah satu bisa dikatakan juga profesi ya. Ini merupakan hobi yang larinya ke profesi juga ya. Amin. Dari hobi larinya ke profesi ya. Nah, ini kita mau tanya-tanya dulu sama Kakak Roni. Nah, ini Kakak Roni kalau mau dibilang video maker ya. Nah, ini video maker bisa dijelaskan apa sih itu video maker gitu ya. Kemudian ada nggak perbedaan sama mungkin videografis atau yang lainnya gitu, silakan. Ya, kalau untuk video maker sebenarnya kata dasarnya memang bahasa Inggris membuat ya, membuat video. Jadi kita kasih nama video maker. Tapi kalau untuk perbedaan antara videografis dengan video maker, ya pasti berbeda. Video maker si kecil pun, anak-anak kecil hari ini di zaman milenial dan sineas,
mereka juga video maker, Kak. Oke. Mereka lebih tahu aplikasi-aplikasi dibandingkan yang tua-tua. Aduh, orang tua yang di rumah minta maaf dengar saja, tapi inilah realita hari ini. Nah, betul. Nah, realita hari ini akhirnya perbedaan antara video maker dengan videografis itu membedakan dari kualitas dan pengambilan gambar serta teknik-teknik di dalamnya. Hanya itu saja yang bisa membedakan. Jadi ada satu hal yang sering kaum awam atau umum juga tidak tahu, bahwa di videografis itu kelengkapan daripada sebuah video dalam durasi waktu tertentu yang sudah dilengkapi dengan berbagai atribut-atribut dan kebutuhan yang baik. Yang pastinya dalam videografis itu dia sudah banyak menciptakan grafis, contoh seperti teks, sudah ada logo, di dalam videonya ada background musiknya, ada efek-efek animasinya, dan itu yang disebut dengan videografis karena sudah ada informasi grafis yang ditampilkan dalam tampilan durasi videonya. Sedangkan video maker itu hari ini kita cuma ambil video dan boleh membuat bikin videonya saja, belum sampai ke tahapan yang boleh dikatakan video maker itu karena hobi minat baru mau ingin membuat. Sedangkan videografis itu tahapan sudah lanjut dari medium sampai dengan profesional videografernya. Oke, berarti ini ternyata ada sedikit perbedaannya ya? Sedikit saja. Sama-sama ambil video, tapi yang satu pro, yang satu ya video juga, pembuat juga. Nah, ini kalau misalnya ketika saya menjadi istilahnya baru mau terjun gitu ya, baru mungkin beli kamera ya, atau enggak mungkin baru ya punya HP baru yang kualitas kameranya bagus gitu ya. Kan biasa begitu, ada yang punya kualitas kamera gak bagus, tiba-tiba mau beralih menjadi seorang video maker ataupun yang sudah siap untuk menjadi videografisnya ya. Nah, ini gimana nih yang harus saya persiapkan kemudian ketika saya mulai memiliki hal-hal tersebut, apakah saya sudah bisa dikatakan sebagai seorang video maker atau memang seorang video maker itu harus punya ya istilahnya pengalaman tersendiri kah atau seperti apa? Sebenarnya ini dilihat dari sisi kadang dulu karena ikut-ikutan kita mau buat bikin video. Tapi kalau dilihat dari perubahan dan perkembangan video di tanah Papua, seorang videografer sekarang cukup diperhitungkan. Dan contoh kalau Kakak Icat bilang, aduh saya juga ingin bikin video nih. Sebenarnya bisa saja. Tidak harus dengan aplikasi, harus beli kamera yang besar-besar dan segala macam. Memang itu yang tadi saya bilang, kalau menuju ke dunia videografis itu beda dengan menuju ke video maker. Itu juga beda. Jadi maker itu kita baru mau mulai membuatnya atau membuat video-video atau kumpul-kumpul video-video dari berbagai. Sedangkan grafisnya itu sudah harus ada tahapan yang lebih baik. Nah, Kak Eca tidak jadi masalah karena saya juga dulu berpikir begini. Saya mau kasih motivasi buat teman-teman semua. Saya pikir bikin video tuh rumit. Sangat berat, harus beli kamera ini, harus punya laptop yang canggih. Minimal harus tahu aplikasi. Harus tahu aplikasi dan segala macam. Malah saya terima kasih buat pemerintah Indonesia yang sudah menyediakan aplikasi-aplikasi koneksi internet. Jadi kebutuhan itu dari negara kasih dan tidak bisa kita pungkiri hari ini semua kebutuhan itu anak-anak yang video maker di Jakarta bisa kalah juga dengan teman-teman di Papua, Nabire, Merauke. Karena kenapa? Festival film Papua pertama kita buat di Merauke. Festival film pertama dan itu sudah mulai banyak kreativitas teman-teman dan kolaborasi dah. Jadi tidak usah khawatir Kakak Icat. Katanya membuat video itu harus bagus deh, memang betul. Kita harus naik ke tahapan yang mulai dari beberapa level tahapan untuk belajar membuat video. Tapi kalau untuk memulainya dan sudah bisa, hari ini mau belajar bikin video tidak perlu jauh-jauh. Cukup dengan perangkat kamera yang harga 2 jutaan atau harga HP yang di bawah 1 jutaan. Yang penting punya kamera. Pertanyaan saya, itu video bukan Kakak Icat? Itu sudah termasuk video. Itu juga sudah termasuk video. Tinggal dimakerkan aja dan digrafikkan. Selesai. Nah, untuk mengambil video, kata siapa buat video itu susah. Kalau untuk teknis dan pengambilan yang baik dan benar, betul. Kita harus belajar. Tapi di Papua ini kan kita terkenal juga dengan autodidak satu buku. Betul. Jadi satu orang lihat itu dia semua ikut dia teman dia ambil contoh. Jadi autodidak dan juga satu buku. Jadi satu arah petunjuk. Jadi ya mau tidak mau jadi walaupun hanya melihat. Masalah bagusnya nanti masalah tinggi pengetahuan dan sekolah videografernya itu nanti yang penting buat. Nah itu memang butuh proses. Jadi kalau untuk di kamera, saya pikir kamera-kamera sekarang di Papua juga cukup banyak dan saya pikir saya sudah jalan-jalan ke berbagai pesisir pedalaman, gunung-gunung, sungai,
kali-kali besar dan segala macam. Saya lihat kamera-kamera Canon, Nikon, bahkan Sony Alpha pun juga ada di sana dalam motor. Wah, kenapa tidak? Barang ini saya sudah ada di sini. Kamera-kamera yang gear merah red suit, apalagi dengan HP Pro Max, iPhone Pro Max 13 saja sudah di Jayapura. Kenapa kita tidak buat video hari ini? Nah itu kayak gitu. Jadi jangan khawatir karena bikin video itu kan cuma tekan tombol rekam, rek. Videonya jadi, tinggal bagaimana kita masuk ke dapat tahapan berikutnya, editor, database, fix, liput dan fix, menjadikan itu mungkin background, dubbing, sound selesai. Oke, grafiknya jadi nikmati. Dan itu untuk saat ini di Kota Jayapura sudah dapat akses internet yang cukup besar yang diberikan oleh pemerintah, ditambah lagi dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang sangat mudah digunakan. Betul. Sampai maaf nih, saya memang seorang konten YouTuber, konten kreator, tapi saya kadang hampir di tengah-tengah materi saya bilang jangan terlalu percaya YouTube. Karena ketika nonton YouTube kalau tidak buat ya sama saja. Karena hari ini mau belajar bikin video tidak butuh waktu berjam-jam. Kalau dengan saya, Roni, biasanya saya kasih tahu hanya butuh waktu 10 menit. 10 menit saja. Sebuah video konten dalam 1 menit bisa selesai. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi hanya cukup membutuhkan waktu 10 menit saja ya, untuk membuat video. Untuk membuat 1 menit. 1 menit ya. Oke, dari 10 menit yang istilahnya kamu mendapatkan pencerahan ilmunya ya. Akhirnya kamu bisa menghasilkan video ya dengan 1 menit ini hasil dari masukan-masukan dari Kakak Roni langsung. Siap, itu mudah, tinggal senyum-senyum saja, pasti jadi. Nah, kemudian ini teman Pro 2, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, pasti teman Pro 2 juga punya pertanyaan. Apa sih yang membuat Kakak Roni sampai bisa terjun di dunia video ini ya? Nah, ini mungkin ada cerita tersendiri kah, atau memang ada ajakan teman kah, atau mungkin dapat ilham dari mimpi, atau seperti apa nih Kak Roni? Ilham dari mimpi. Memang kayak teman-teman Pro 2. Ini memang pertanyaan yang selalu mereka bertanya siapa saja dan saya kenal, dan saya selalu sharing dan bagi. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 dan Kak Icat. Ada pertanyaan kapan ya? Video ini sejak kapan terjun dalam dunia videografer? Saya teringat sebuah memori sejarah historial tua, dan saya bertanya betulkah kata pepatah bahwa sejarah perfilman di Indonesia itu awalnya mulai dari tanah Papua. Itu walaupun saya sudah jadi seorang videografer, baru saya dapati dia. Ketika saya mulai buat terjun ke dalam video itu, saya punya emosional pribadi. Karena saya, Kak Icat, sangat tidak percaya diri untuk mengambil gambar kan, tampil pegang kamera kan. Kebanyakan dari kita juga begitu ya. Rasa-rasanya terjadi sudah, tidak bisa. Tapi yang saya lalu teremosional ketika disampaikan oleh almarhum orang tua saya, bilang begini. Hari ini kalau engkau sendiri tidak menyimpan memori itu, maka engkau tidak akan pernah menceritakan ceritamu buat anak-anak cucumu. Kalau saya sudah menceritakanmu dengan hanya sebatas kamera, foto, kokang-kokang, tembak 24, 16, 36 kutikan. Tapi itu hitam putih. Dan beliau punya kamera Fujiflex masih saya simpan sampai sekarang. Itu masih formatnya hitam putih gambarnya? Format hitam putih, kokang dan masih roll. Iya. Terus saya lihat waktu itu nonton di sebuah film hitam putih. Waktu kecil, saya bilang ini orang lo bikin barang ini bagaimana? Kenapa dia bisa curi sapunya diri, dia taruh di dalam layar terus dia ulang. Tapi itu kan berapa hari yang lalu. Nah dari situlah mulai dari dalam diri, saya mulai diingatkan dengan pesan orang tua, lalu timbul dari diri saya bahwa seberapa besar saya hidup dan belajar, merantau, saya akan sampai di tahapan yang harus saya ketahui, yaitu audiovisual graphics. Karena hari ini banyak sekali yang sudah lebih mempermudah lagi, tidak kayak dulu. Nah, mulai pertama kali itu dengan saya dipercayakan waktu SD kalau tidak salah kelas 3. SD kelas 3? Iya,
itu harus pegang sebuah kamera yang saya tidak tahu tombolnya, ambil gambarnya bagaimana, masih kaset hitam, masih kaset tapi yang hitam itu, pakai cat, terus pegang ini barang pakai apa, dan dari situlah saya mulai belajar, oh ternyata, dan itu berkat dua dosen dan keluarga dari Belanda, mereka yang tinggal di kompleks, dikasih kepercayaan saya yang ambil, jadi saya ambil aja, pegang aja berdiri, terus saya lihat, ini kok layarnya gambarnya muncul ya begini, saya bilang wow. Ini pasti suatu saat saya besar ini saya harus tahu perangkat ini barang apa yang dong bikinnya sampai gambar ada di dalam, gambar keluar, cetak lagi bisa kasih keluar, putar di semua tempat lagi, orang bisa banyak nonton. Wah ini barang apa itu? Itu awal dari mana saya mulai terjun ke dunia videographers, dan itu sangat membuat saya tertarik. Memori itu saya simpan sampai istilahnya Bapak Dem dengan Mama sudah pergi ke Belanda dan Jan dengan Esther juga sudah pulang, tapi dari situ dokumennya masih saya simpan dan masih dikenang sampai sekarang. Dan beliau masih simpan, jadi kalau saya hanya bisa melihat memori masa kecil saya di kaset hitamnya beliau. Wow, luar biasa. Dan beliau tahun depan rencana mau datang kunjungi, dan itu akan sebuah momentum yang saya sangat nantikan juga di dalam dunia. Karena beliau bisa bawa pulang sejarah itu dan bilang, akhirnya ya kau bisa jadi seorang filmmaker, desain grafik, sutradara kecil itu dokumenter dan fix, semua bisa liput tanah Papua dan kasih tunjuk tanah Papua dan kasih tahu Indonesia lewat karya-karya, dunia jadi tahu, oh ternyata Papua itu ada di Indonesia dan sebagainya, oh, orang Papua itu seperti begini dan sebagainya. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, karena ya bukan kutip sih sebenarnya, saya juga bertanya apakah ini yang disebut dengan segambar dan serupa. Dan ternyata itulah teknologi ya, tidak hanya ada di semua kutipan, tetapi segambar dan serupa itu ada alatnya. Tidak hanya digambar gitu, tapi ada teknologi yang sampai dengan sekarang. Dan itu dari kecil itu mulai kelas 3 SD, itu yang buat kisah saya tahan kelas. Oh, karena pegang kamera ini, akhirnya terngiang-ngiang terus tidak gitu. Tidak mau ke sekolah, lari sekolah pulang gitu. Oke, jadi ternyata ada cerita di balik itu. Oh, ya? Sangat besar. Dan harus pergi duduk tidur di antropolog Uncen, kampus Uncen, dan hanya melihat gambar-gambar, bagaimana orang bergambar foto dokumennya. Sampai sekarang di kantor antropologi itu belum ada pagar, masih hutan, gunung semua. Tapi memori itu masih, ya bangga, masih ada sampai sekarang. Jadi ternyata rasa cintanya ini sudah tumbuh sejak lama ya, dari dia kecil. Tahu ya? Itu kamera apa saya lupa, tapi yang pasti Sony, itu kamera Sony kalau saya tidak salah. Antara beliau punya kamera Sony dengan Panasonic. Oke. Dan setelah kakak Roni beranjak dewasa gitu ya, dan sudah istilahnya mulai fokus ke dunia videomaker ini. Nah, ini gimana nih pertama kali kakak Roni terjun ke istilahnya lebih fokus ke dunia video ini? Saya lebih fokus ke dunia video ketika aktivitas dulunya. Saya buka YouTube di tahun 2022, punya sebuah channel YouTube hanya untuk simpan memori aktivitas kuliah saya, dan betul sampai sekarang masih ada. Jadi kalau hari ini banyak penyanyi rapper, saya bilang saya juga pernah naik panggung, saya punya bukti. 2002 saya pernah naik panggung menyanyi jadi vokalis dan ngeband. Kalian nyanyinya di mana gitu. Jadi ada bukti yang kita hari ini bicara itu karena ada data bukti visual. Jangan hanya bukti foto bisa diedit katanya, tapi kalau bukti visual ya nggak tahu deh. Video gambar begitu gerak tidak bisa ditonton, bisa tipu-tipu kan. Jelas ada. Nah, itu dokumennya saya simpan, dan itu dapat dari kegiatan aktivitas di kampus. Lalu saya karena di sana juga waktu itu kuliah di Jogja dan berkomunitas dengan jaringan UNES, lalu dikenalkan juga dengan teknologi komputerisasi termasuk open source Linux dan segala macam. Selalu lah, ini kok semuanya mengarah ke kamera video. Akhirnya saya baru tahu ternyata MMC di Maguwoharjo, Yogyakarta, pusatnya seluruh wartawan televisi Indonesia belajar radio di situ. Dan saya mungkin anak Papua pertama yang buat Natal di gedung itu. Selaku ketua komunitas, dan saya undang teman-teman semua masuk dan melihat semua perangkat itu. Di MMC ya? MMC. Dan saya di MMC waktu itu diajak, dan tidak kursus sih sebenarnya, hanya bantu dengan pas teman main bola, teman kuliah punya, kita bermain bola di kampus yang sama, di kampus, lalu bapaknya yang kerja di situ.
panggil Wong Nyireng itu datang lihat-lihat ini MC. Katanya dia suka video, tiap hari jalan-jalan pegang kamera, bantu pegang kamera orang aja foto, enggak pernah pegang kamera. Sudah, saya kesana dan saya di MCC saya baru melihat semua hal itu dan saya tidak bayar untuk di situ, tapi saya mendapat akses. Terima kasih buat Bapak Pri yang selalu dengan keluarga yang memberikan saya akses bisa melihat perlengkapan peralatan yang tidak pernah dimiliki lihat oleh anak Papua lainnya. Jadi ya mulai dari kamera roll track, flex, dolly, flex, converter sampai dengan fixed, sempat ambil gambar pada saat lagi menyimpan dan cuma gaya-gaya gitu. Waktu itu kalau ada kamera foto, itu tidak kena. Taunya mungkin saya bisa tiba di Metro TV kan, atau mungkin dia pegawai RRI tetap kan. Karena memang dikasih diajar, bukan diajar tapi karena beliau habis itu pulang kampus sempat kunjungi dan habis di mereka di MCC juga punya tim bola kaki, jadi saya juga bantu main bola dari situ. Ya sudah, akhirnya dapat akses dan itulah semakin tambah jatuh cinta lagi gitu ya. Sebenarnya bukan semakin tambah jatuh cinta, tapi semakin bandel. Bandel dan mulai banyak peliputan dan mulai banyak prestasi. Di situ salah satunya kalau di Jawa itu ada Gong Entertainment, terus ada Flix Entertainment, itu sempat di situ hampir 2 tahun. Dan semua perlengkapan itu bukan barang baru buat saya. Dan sekarang di Papua penuh dengan festival-festival ya. Kita kan pulang ke Papua tahu diri lah. Jadi kalau mau bilang mau korek ya semua juga tahu. Apalagi mau tahu, kalau nggak tahu ya tanya YouTube. Ya tukar tanya YouTube lagi. Tanya Google. Oke. Ya gitu mungkin itu ya. Nah ini kita sudah sedikit mengorek ya tentang perjalanan Kakak Roni ya. Ternyata sejak dari SD, sejak dari kecil ya sudah diberikan kepercayaan memegang kamera dan akhirnya mulai bertanya-tanya kenapa sampai bisa gambarnya muncul di tempat lain gitu ya, kenapa gambarnya bisa dicuri gitu ya. Nah akhirnya mulai menekuni jalan ini hingga kuliah di luar Papua gitu ya, dan akhirnya jalannya juga menuju ke situ gitu ya. Jalannya siapa yang tahu gitu ya, jalan manusia. Oke. Nah, kalau untuk prestasi sendiri, ini kan kita sudah bertanya tentang jalannya Kakak Roni. Nah, ini kita mau mengorek sedikit prestasi dari Kakak Roni. Ini kalau mau dibilang orang yang bisa dikatakan penuh dengan pengalaman juga sih ya, pasti penuh dengan prestasi. Kita mau cari tahu, silakan nih Kakak Roni. Dari beberapa prestasi yang saya dapati, pertama mungkin saya lebih sering dapat dari kegiatan aktivitas pekerjaan kerja di gereja. Dan terima kasih buat gereja saya GKI Tanah Papua karena terus mempercayakan saya di balik layar dan di balik visual dan teknologi kecanggihan yang ada. Dan prestasi dan kepercayaan dari para hamba Tuhan juga yang senantiasa luar biasa, tidak mau bagaimana ya, mereka tidak harus membanggakan kami begitu. Padahal kalau kita lihat di tempat yang lain, anak-anak kameramen multimedia tuh IT dan segala, kalian harus bisa nggak usah anu lah. Biasa itu di dunia banyak saya bilang. Ya, karena memang janji iman saya, janji pelayanan saya, ketika balik dari Jawa, saya mungkin akan mengabdi di dalam gereja untuk semua talenta, kapasitas, terus kemampuan, keterampilan dan kreativitas yang saya dapati di luar, di berbagai tempat, dan saya sudah pernah belajar. Ada banyak ruang dan tempat di sini. Pertama itu mungkin ada teman-teman bisa tahu ada pemerintah, LSM, terus komunitas-komunitas banyak. Tapi saya ambil pilihan pertama untuk melayani di gereja. Melayani di gereja. Ya. Di kantor gereja dan baru 10 tahun, belum banyak-banyak. Tapi kalau aktivitas ya sudah sekitar 15 tahun. Dan disitulah terima kasih buat kepercayaan para pimpinan dalam gereja untuk memberikan kepercayaan buat saya untuk memulainya. Lalu sekitar 5 tahun berjalan, saya pikir, wah ini hanya jalan, dalam ini berhenti. Masyarakat bagaimana? Dan akhirnya gabung dengan teman-teman di Papuans Foto 2014. Terus kami berjalan sampai 2018. Teman-teman bilang, masa hanya foto saja, kami video lagi, ajar kita orang bikin video dan segala macam. Oke, kami lagi lanjutkan dengan video. Terima kasih atas semua kepercayaan itu, dari prestasi baik tingkat internasional, nasional, regional dan lokal sudah didapati. Namun karena bagi kita di Papua prestasi reward seperti ini bukan prestasi yang
wow gitu. Masih prestasi biasa-biasa aja. Padahal bagi di dunia luar dari tanah Papua atau teman-teman di Jakarta atau di Indonesia tempat yang lain yang punya kreativitas konten yang sama atau punya kreativitas videografer yang sama, wow. Prestasi saya sebagai dokumenter dan fix editor di tingkat internasional gereja, memberikan sumbangsi beberapa film dokumenter diputar di luar negeri. Mungkin kali ini baru chat yang bongkar dengan kakak Ibu Ketua Nabir, RRI Nabir, Kak Kelly yang pernah bongkar. Jadi kami punya prestasi menjuari di film favorit fish dokumenter di tingkat internasional gereja pelayanan untuk memori visionis. Terus ada juga itu tahun berapa tuh kakak? Oh itu 2000 malah sebelum komunitas gitu. Oh. Dan baru mulai awal-awal kerja di gereja itu 2012-2013. 2012-2013. Tapi kalau prestasi di kuliah ada juga sendiri. Sebagai juara satu fix peliputan universitas komunitas di Universitas Kampus UPN Veteran Yogyakarta. Juara satu film dokumenter fix peliputan perjalanan sosok anak rantau. Dikasih nama filmnya Intim. Intim baru datang. Nah itu saya buat film itu dan ikut lomba di tingkat. Paling itu baru datang dan juga berkuliah di Jawa, tidak tahu barang, yang penting bikin saja. Bikin waktu itu pakai kamera Sony kaset itu. Jadi masih convert video ekspor apa, video transmitter, kasih pindah gambar, edit di laptop pas-pasan, masih lola-lola lah. Dan ya dapat hadiah dan bisa dapat beasiswa full dari universitas karena bikin film gitu. Dan itu juga terjadi di komunitas dan hari ini di Jayapura di komunitas kami banyak adik-adik yang hari ini juga dengan kreativitas video yang saya kasih contoh dari sana. Saya bisa hidup dan biaya kuliah saya dari sana dengan juara-juara itu bagikan ke komunitas dan teman-teman adik-adik mereka sekarang juga di kampus-kampus di Jayapura, di Yapis dan yang lain-lain, Otto Geisler semua bisa membiayai mereka hidup kuliah dengan videografer dan itu luar biasa. Prestasi paling terharukan film saya diputar di tingkat internasional WCC, Dewan Gereja Sedunia, tingkat advokasi dan pelajaran aktivitas budaya dan culture di tingkat internasional di Inggris, di Jerman, lalu kemarin di Korea, dan itu ya ini yang membedakan kami. Bagaimana teman-teman videografer harus mulai belajar dari sekarang. Bukan tegur ya. Oke, kau karya ada, tapi kau mau sombong ya silahkan saya bilang gitu. Tapi kalau yang bagi saya karya yang sejati itu kan orang tidak perlu sebut namanya, cukup nonton karyanya. Dan kalau saya bangga karena karya-karya saya sudah keluar negeri. Terakhir karya saya terakhir untuk fix design dan fix dipakai Dr. RR. Dr. RR. Tahu Dr. RR? Kemarin sempat datang untuk di Papua mulai desain konten, dipakai untuk Fashion Yogyakarta fix 2020. Dan itu diambil videonya fix konten dibuat Putri Papua, di Putri Pinang dan juga Anggrek Papua. Ya, begitulah. Jadi tidak perlu di Papua kami belum punya. Kalau menurut saya baru 2%. Prestasi yang paling saya banggakan saya punya film dokumenter dan fix terputar di Asia Pasifik dan juga diputar kemarin di Pasifik di sebuah central fix part of Supa Park. Itu di festival dan di reward. Biayanya juga tiket pulang pergi dan gratis makan tidur. Diskusi walaupun sorry my English is not good, but just make the try to communication all about and explain about my work project and from Papua and itu bahasa seru dong bilang seperti begitu dan itu dijalan dengan baik dan semua bisa ditampilkan. Untuk tingkatan itu juga terima kasih buat kami juga kadang-kadang karena melihat tutorial macam info kejadian-kejadian. Saya lihat hari ini banyak yang membagikan video dan viral-viral. Ya, tanpa kami pikiri bahwa beberapa, minta maaf ya, chat saya tidak bisa sebutkan karena ini kontributor harus sembunyikan. Siaran kalau macam di dalam negeri, di Indonesia sendiri, kita di Indonesia, kita punya berita-berita media. Icat bisa lihat video dan dokumen yang naik. Kita tidak tahu siapa yang kirim, tapi hari ini saya bisa bangga karena saya berani katakan bahwa itu dari komunitas kami juga salah satunya. Luar biasa. Seperti itu. Dan itu reward dan tidak perlu kami sombong bahwa hari ini orang nonton karya kami. Kalau nonton karya kami, dunia internasional dan juga dunia nasional, lihat walaupun bukan hanya konflik saja dan itu bukan hanya masalah baklai-baklai dan palang-palang dan kampanye-kampanye yang lain-lain segala macam, tidak. Kami juga kontribusi dengan berbagai dokumen yang tidak pernah diketahui. Dan itu mengharumkan nama kami. Secara pribadi kami tidak terlalu membanggakan diri,
lebih kepada kebersamaan dalam komunitas karena sumbangsi dokumen database video yang dikumpulkan dan saya sebagai editor dan membantu mengkurir teman-teman, kita membuat menjadi lebih baik dan bisa kasih tunjuk ini Indonesia dari Papua seperti ini. Dan mereka menikmati dan bahkan tim dari kepresidenan Bapak Jokowi juga sering nonton dan lihat. Mereka bilang ya tidak bisa, mereka tetap berkarya. Saya bilang ya kami tetap buat menurut yang kami. Kalau untuk mau bagus, ya terima kasih. Kalau ada yang mau kasih bantuan kamera sampai red dan segala macam ya tidak masalah. Saya 5 tahun sebagai motivasi, prestasi saya membanggakan bahwa selama 5 tahun Bapak Pendeta beli saya HP kecil. Bapak Pendeta dia beli saya HP Samsung A5 2017. Dan saya kira itu HP yang bukan MOV, tidak sebut produk dalam arti dia waterproof dan fix, bisa molo-molo. HP yang bisa molo, bisa masuk air gitu ya. Makanya nyemplung dan HP itu saya bantu buat 4 film dokumen dan juara terbaik fix. Saya pakai HP itu untuk juara fotografer fix tingkat Indonesia. Saya urutan untuk wilayah Indonesia masuk di 8 besar award fix, dan padahal itu foto biasa dan video biasa dan hanya menggunakan HP. Iya. Dan kalau untuk maaf ya buat Bapak Ibu para pendengar Pro 2, teman-teman yang sobat-sobat, bukan mau menyombongkan diri, tapi kalau kompetisi kami lakukan di dalam Indonesia, negara Indonesia, banyak klasifikasi dan kategori yang harus kita ikuti. Standarnya terlalu tinggi, padahal kita bicara standar di luar negeri, nggak begitu terlalu pakai standar. Nanti saya ceritakan. Sedangkan di Papua sendiri, kita masih jaga ego nih, satu videografer dengan videografer yang lain, satu komunitas dengan komunitas lain. Apa yang mau dijaga? Oleh sebab itu keren nih temanya kita kan. Saya bilang, kita hari ini bisa kreativitas, tapi kalau kita tidak mengedukasi orang, tidak akan mungkin ada kolaborasi. Iya, luar biasa ya. Ini prestasinya sampai tadi Kakak Roni mengatakan sendiri ya, basic Englishnya Kakak Roni ini kurang begitu bagus ya, tetapi mencoba belajar ya agar bisa tampil gitu ya. Dan juga yang tadi saya tangkap bahwa sebuah kepuasan dari seorang yang bergerak di balik layar itu ya, tidak perlu untuk namanya digaung-gaungkan ke sana sini, tetapi cukup dengan semua orang menikmati hasil kreasinya, itu menjadi kepuasan berarti ya. Sangat puas sih, Chat. Itu puasnya macam Tuhan terima kasih bahwa hari ini saya bisa buat sesuatu yang orang lain di Indonesia ini bisa tahu Papua yang betul, yang benar bagaimana gitu. Bahwa Papua itu bukan hanya masalah hal-hal yang negatif thinking, tapi di Papua positif thinking itu lebih bagusnya juga lebih banyak. Dan itu ya kami tunjukkan. Tempat-tempat yang belum orang datangi gitu ya. Komunitas kami, Papuan Foto dan Papuan Videomaker, Icat, saya bukannya bicara terlalu tinggi, tetapi kalau di sini di kota Jayapura macam contoh teman-teman jalan-jalan Jayapura, begitu dekat juga dengan kami. Tetapi coba tempat-tempat yang lain juga. Dan kami bangga karena dulu 5 tahun yang lalu mungkin kami komunitas yang tidak begitu diperhatikan. Betul. Tapi hari ini mohon maaf, kami komunitas yang harus diperhatikan karena kami punya 8 regional wilayah di tanah Papua, di Pulau Papua, dan kami punya cabang-cabang di luar negeri. Apakah ada komunitas Indonesia yang punya cabang di luar negeri? Ini sudah sangat luar biasa sekali. Nah itu yang Cat maksudnya. Jadi adik-adik dan teman-teman mereka bawa karena itu, bukan apa, tapi itu kreativitas, edukasi dan berkolaborasi. Dan itu kami bagikan di dalam komunitas. Dan kecuali bayi, baru lahir nggak bisa pegang kamera. Tapi kecuali tangan ini udah kaku, tete-tete dan nenek opa-oma nggak bisa korek-korek. Tapi hari ini dunianya visualisasi audio. Ya kalau kau sembunyi dan selagi itu siapa saja bisa. Selagi bisa aktif, kenapa tidak gitu ya? Ya silakan kreatif lah. Tinggal tunggu edukasinya kapan, sudah kolaborasi selesai. Senyum sudah banggakan kita. Baik. Kita akan kembali lagi, kita break sejenak dulu ya teman Pro 2. Kita break dulu dengan satu lagu dari Niji featuring Iwan Fals, Hidup Yang Hebat. Tentunya ya masih dalam program acara tamu kita. Bersama dengan narasumber kita Kakak Roni Bero ya, dan juga saya Icat, membahas topik kreativitas, edukasi dan kolaborasi videomaker di tanah Papua untuk Indonesia dan dunia. Merdeka atau kita mati, semuanya omong tanpa memahami
kebebasan tanpa empati. Ya omong doang, ya omong kosong. Jangan marah-marah melulu tapi gak pernah ada solusi. Jangan marah-marah melulu tapi gak pernah ada solusi. Ya, jangan cuma ya aja. Gile lo. Siapa yang gile oh? Gile Lili. Ayo, urusin hidup lo, jangan urusan orang lain. Ayo, jangan banyak gaya lo, segaya aja deh. Merdeka atau kita mati, percuma saja tanpa saling menghormati. Kebebasan tanpa empati, ya omong kosong, bla bla bla. Jangan marah-marah melulu tapi gak pernah ada solusi. Jangan marah-marah melulu tapi gak pernah ada solusi. Urusin hidup lo, jangan urusan orang lain. Ayo, Jangan banyak gaya lo, segaya aja deh. gaya munafik, gaya koruptor, yang provokasi, ya lo gak asik. Kerja yuk kerja, hidup yang hebat sebelum telat. Ayo semangat semua. Ayo kita jangan cuma ngeluh aja. Ayo kita jangan cuman ngeluh aja, ngeluh aja, ngeluh aja, ngeluh aja. Urusin hidup lo, jangan urusan orang lain. Ayo, Jangan banyak gaya lo, segaya aja deh. gaya munafik, gaya koruptor, yang provokasi, ya lo gak asik. Kerja yuk kerja, hidup yang hebat sebelum telat. Ayo semangat. Ayo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Masih dari Pro 2 FM Jayapura ya. Dan tentunya untuk teman-teman Pro 2 di Biak, Serui, Nabire, Wamena, dan Merauke, kita masih bersama-sama dalam program acara tamu kita ya, yang mengangkat topik kreativitas, edukasi, dan kolaborasi videomaker di tanah Papua untuk Indonesia bersama kakak Roni Bero ya. Masih semangat tentunya kakak ya? Siap, Oke. siap, semangat. Apalagi kalau teman-teman di daerah lagi mendengarkan, wah ini walaupun kita tidak jumpa tidak apa-apa, lewat suara saja kita mendengarkan di daerah ya. Oke, nah ini kita tadi sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar, sudah banyak juga motivasi yang muncul dari kakak Roni kepada teman-teman Pro 2 ya, dimana dengan membuat video gitu ya, bisa membiayai kuliah. Nah, ini kita mau lanjutkan perbincangan kita ya terkait juga dengan
video maker ini ya. Mungkin Kakak Roni juga bisa membagikan sedikit ilmu-ilmu di dalam dunia video maker yang bisa dipelajari oleh teman-teman Pro 2, anak-anak muda yang mungkin baru mau terjun gitu ya. Kemudian sebagai amatiran, apa juga yang harus mereka perhatikan di dunia video maker ini, Kakak? Silakan. Iya, betul. Oh ya, baik, sahabat Pro 2 semua, ilmu video maker sebenarnya jika kamu turun ke dunia video maker dan juga sebenarnya bukan amatiran sih saya bilang sih. Karena kalau amatiran itu Kakak Icat, memang itu tidak tahu sama sekali boleh. Itu saya gemas sekali kalau itu bilang amatiran. Tapi ini kan di Papua hari ini tuh loh Kakak Icat. Ada yang masih amatiran tidak Kakak Icat? Hampir sepenuhnya sudah beranjak menjadi seorang video gitu. Iya. Kebanyakan megang HP, rekam-rekam sana sini. Apalagi yang mereka suka bikin konten nyanyi-nyanyi sendiri. Nah itu banyak tuh. Saya tidak boleh membahas lagi ke platform media sosial. Cukup langsung ke topik. Baik. Karena kalau saya mau bilang ya, amatiran itu mungkin kita bisa pakai dalam kategori dan umur. Tapi kalau untuk saat yang ini untuk jadi video maker itu, aduh, pasti kami semua bisa. Para pendengar Pro 2 FM di mana saja berada pasti bisa jadi video maker yang baik. Intinya adalah betul mau ambil gambar video tidak. Itu poin pertama dulu. Buang jauh-jauh rasa panako-panako, rasa malu juga. Rasa malu, rasa bikin diri macam orang saya bisa ambil itu, tidak usah pikir. Kenapa saya bilang kalau masih pakai perasaan itu, video tidak akan pernah jadi. Tidak akan pernah jadi video maker. Kenapa? Karena engkau hanya jadi penonton maker. Para penonton yang pembuat video maker, bukan pembuat video maker. Itu kalau masih ada perasaan itu ya. Jadi pertama itu asal mau bikin video. Jadi awal-awalnya ketika bukan amatiran nanti, oke, kau tahu pegang kamera, tekan tombol rekam, mau portrait, landscape, close up, squad, framing, tag, mau cinematic, tidak masalah. Yang penting setelah banyak nonton toh, sudah stop nonton sudah. Sekarang mulai pegang kamera yang ada, HP kah, mau pegang kamera apa dong bilang, mirrorless kah, DSLR kah, camcorder kah, RED kah, terserah kamera apa kau pegang silakan. Tapi intinya pertama itu hilangkan dulu rasa ketidakpercayaan diri. Hilangkan dulu videonya saya mau shoot seperti apa, bikin apa, itu buang dulu. Ambil gambar saja dulu. Terus pada saat ambil video itu anggap saja dunia ini hanya kau sendiri saja yang tak punya. Jangan kau sibuk atau bahasa biak bilang pusing ngawir dengan yang lain-lain, kok gas banget aja. Biasa yang jadi tekanan, ada sama ambil video tapi orang dia orang di samping. Itu jangan sampai masuk di era itu. Itu jangan, karena itu ketika dia masuk, otomatis konsentrasi dalam pengambilan video walaupun pakai HP atau itu tetap terganggu. Siapapun juga yang profesional dia selalu awal dasarnya sebuah orang videografer itu dia akan mulai dari situ. Baru dari telepon videografer dia jadi seorang videografer, baru dia mau naik ke video maker. Dia sudah harus mulai kuasai dulu. Video ini saya ambil untuk pakai saya sendiri kah atau orang lain mau nonton. Tujuannya berarti ya? Itu. Jadi pertama rasa percaya. Jadi tujuan video ini saya mau bawa kemana? Saya sendiri nonton. Ada orang yang ambil video hanya untuk dia nonton. Selesai itu disimpan. Tapi ada orang yang ambil video, dia ambil video selesai dia hapus. Itu yang parah gitu ya? Itu ada aja. Terus ada orang yang ambil video, dia lempar, orang mau suka ke tidak, dia kasih naik. Tapi ada orang yang ambil video karena mungkin hal-hal lain dia kasih naik video itu. Terus apakah dia simpan? Apakah dia nonton? Simpan dan nonton? Apakah dia juga kasih naik? Nah itu yang biasa bikin masalah baru dalam dunia videografer. Sehingga para sahabat, bapak, mama, kakak, adik kamu semua yang dengar di Pro 2 yang saya mau kasih tahu, itu yang bikin sebuah profesi videografer tergoncang. Karena hal-hal seperti itu. Padahal kalau mau bikin video itu tidak usah terlalu pikir yang panjang-panjang, percaya diri, fokus dengan apa yang mau, apa yang harus saya mau shoot. Karena ketika pakai kamera yang adalah juga saya artikan sebagai mata Tuhan, mau bagus kah tidak bagus kah, mau baik kah susah gitu, tetap dilihat. Ya tidak ada yang tersembunyi di bagi kamera. Cuma hati-hati jangan dipublikasi.
Nah kalau Tuhan tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi semua di dunia karena kamera dan fix. Nah ketika tuh mengambil video itu awal-awalnya untuk mau terjun itu pertama saya harus tahu saya pakai, yang ketiga itu saya pakai alat apa. Iya. Kamera HPK, kamera-kamera yang dong bilang keren-keren kah, besar-besar itu. Kamera DSLR kah, mirrorless kah, camcorder kah, pocket kah, apa itu harus tahu dulu. Karena masing-masing peralatan yang saya pakai itu terbatas. Nah kalau saya mau rekomendasikan, stop pikir yang canggih-canggih, HP ada depan mata itu. Belum ambil video satu, belum bikin video cerita satu pendek, belum bikin. Jadi jangan pikir yang mahal-mahal dulu. Kalau memang hari ini ada HP di tangan, cobalah. Cara pengambilannya, tekan tombol rekam jangan langsung stop. Tekan tombol rekam, tekan pause. Pindah posisi, lakukan lagi. Tekan play atau rekamannya. Rekam lagi. Maka semua dimensi posisi dalam 1 menit, itu yang tadi bilang Kak Kejat. 10 menit itu latihan dengan saya, kayak saya bicara begini 10 menit selesai, video jadi. Tinggal dimasuk ke Maker, edit, kasih lagu, teks kata. Apalagi dengan aplikasi sekarang yang dulu saya setengah mati, mau bikin green screen, black screen, fix cinematic, efek, susahnya luar biasa dulu. Sekarang duduk dengan HP, video yang biayanya, nanti sebentar kita bahas branding, harganya berapa sih? Ada, makanya kenapa saya bilang, tidak perlu waktu banyak, bahkan 1 menit itu video yang terlalu lama menurut saya. Karena kalau kakak Icat nonton dengan sahabat-sahabat bapak ibu mama kakak kamari kami semua yang dengar di Pro 2, kamu nonton iklan itu kami hitung tidak di televisi. Iklan itu tidak sampai 1 menit. Betul. Iklan itu di bawah 20 detik. Tahu deh harga. Dan iklan yang hampir hari ini memprovokasikan saya untuk terus mempercayai produknya. Indomie seleraku, tidak bisa kita pungkiri. Itulah teknologi dijual, visual, audio, dan video. Itu tidak perlu panjang-panjang, tetapi semua pesannya masuk di dalam. Selesai. Dan kalau hari ini kita juga bisa mengambil video dengan pendek dan fix, ada cerita pesan dengan kasih keterangan yang baik dan posisinya siapa tidak tahu. Semua hal baik di tanah Papua akan keluar. Orang akan banyak kenal Indonesia. Dan bukan lagi Jakarta yang dilihat. Maaf coy, kata anak Jakarta. Gue sekarang mau ke Papua. Hari ini semua sutradara Indonesia dari Indonesia di Jakarta sana, semua hari ini boyong-boyong datang ke Papua. Berbondong-bondong ya. Lalu kita di Papua ini siapa-siapa sudah bikin video, siapa-siapa bikin lalu, tarada. Jangan marah kalau biaya operasional seorang videografer dari Jakarta ke Papua itu mahal. Padahal kamu sendiri pegang kamera, ada punya HP, terus bikin video, baru bicara banyak. Tidak boleh. Syukuri setiap profesi dengan disiplin ilmu dan kemampuan, itu pasti ada waktunya. Walaupun kita tidak belajar, sampai dengan tahapan punya gelar sebagai seorang videografer dengan tingkatan level universitas atau sekolah film, seperti itu. Atau bilang apa? Julukan anak film bilang, lulusan buku biru kayak ini. Itu dimana semua topiknya ada dalam situ. Untuk technical, basic, tahapan itu. Sampai pernah seorang sutradara Indonesia, saya tidak sebut namanya, dia datang kasih materi, tanya, siapa yang paling pemalas, siapa yang di teman-teman para perfilman ini, sutradara semua atau kameramen ini, siapa yang pernah tahan kelas? Coba angkat tangan. Dalam ruangan besar itu, di Jayapura sini, Icat, tidak ada angkat tangan, saya angkat tangan. Saya pernah tahan kelas. Dia bilang, itu contoh-contoh yang tidak baik. Dia bilang ke saya, betul. Kakak dong semua dulu dalam ruangan dong tahu ini anak yang paling produktif di atas negeri ini pegang video. Salah tidak apa-apa, kan dia Jakarta, dia siapa salah tidak perlu. Sekarang dia kasih pertanyaan lagi. Di dalam bagian-bagian produser film dan tingkatan video production, bagian mana yang paling penting? Silakan pilih. Tuh semua dalam ruangan pilih. Cuma saya sendiri pilih satu barang yang bidang departemen film yang tidak ada yang pilih, cuma saya sendiri yang pilih. Database dokumen film. Dia sendiri kaget dan dia tergrip kata-kata. Anak pemalas sekolah kelas 3 SD tahan kelas yang tahu di mana pusatnya film dan dokumen paling penting dalam audiovisual. Ini sutradara Indonesia yang sekolahnya di hardware, perfilman. Tom bilang itu Hollywood ke apa, ke dia gudang-gudang. Langsung saya tegur, saya bilang, kalau hari ini, saya tegur dia dengan caranya, saya bilang, kalau hari ini kau sampai ke Amerika dan belajar, keluarkan biaya yang begitu mahal. Tapi kami dari Papua, hari ini yang kami kasih, keluar visualnya lebih mahal daripada Amerika.
Kenapa? Orang Amerika datang tidak? Betul. Kita di Papua pakai Google kan tidak? Iya. Ngapain gue pergi ke Amerika dengan hardware kalau semua ada di genggaman? Kata orang Jawa. Dan itu yang jadi motivasi. Jadi ketika kita pertama hilangkan perasaan untuk jangan takut-takut, terus tahu harus apa yang ambil, kita menguasai perangkat yang mau diambil, terus dokumen data yang saya ambil videonya mau jadi apa? Ada pesankah tidak, kita harus dijaga, disimpan dengan baik, baru masuk ke bagian editor. Editor ini mau dikasih musik apa, aransemennya apa, dan segala macam. Karena saya bagi tips dan trik ini, apapun isi dalam semua film, semua unsurnya cuma satu paling dominasi. Apa tuh? Dramatisir. Dramatisir ya. Atau Icat ada yang lain, atau teman-teman Pro 2, semua Bapak Ibu dengar ada dengar yang lain. Di dalam film video isinya cuma dramatisir, satu teori dalam buku biru yang dikatakan. Saya tidak baca buku biru ya Icat. Kak Icat saya tidak baca buku biru, tapi inti topiknya semua didramatisir. Yang pertama, yang kedua semua disetting. Ada yang lain. Terus yang ketiga, kecuali dokumenter baru murni. Kalau yang lain script by naskah. Kenapa kamu tulis barang lain? Kita tulis, kita lagi perankan selesai. Betul. Itu saja inti dari sebuah fix visual film. Oke. Dan dengan begitu kita bisa berani untuk katakan saya ini amatir atau bukan. Saya pernah ambil film, saya pernah edit video. Apa yang harus saya perhatikan lagi? Iya, kalau kau semua main TikTok, apa kau amatir? Maaf bisa ganggu TikTok ini. Betul. Kalau kau sudah punya YouTube, apa kau amatir? Kalau kau bisa kirim video pendek dari kau punya WA share dan keluarga di platform media sosial, apa kau amatir? Engkau bukan amatir. Engkau hari ini hadir sebagai Papua video maker baru dari petana Papua untuk Indonesia dan dunia. Tapi itu karena belum berkolaborasi, jadi tidak tahu. Belum teredukasi, jadi tidak tahu. Harus diasah dulu. Suka. Biar semakin tajam. Betul, Icat. Mungkin seperti itu, Icat. Oke. Nah ini terkait juga untuk para videomaker gitu ya. Ketika mereka ingin mendalami jalurnya sebagai seorang videomaker, jenjang pendidikan apa sih yang harus mereka tempuh, terutama untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin masih berada di SMP ataupun SMA sekarang gitu ya. Ketika mereka sudah mulai tertarik, kakak kira-kira saya harus ambil jalur apa sih? Mungkin pendidikannya silakan ya. Hari ini mungkin saya kasih motivasi dulu ya, sebelum saya kasih arahan tahapan pendidikannya. Hari ini banyak negara merdeka karena audiovisual dan videografer, dan itu terekam dengan baik dan banyak sekali hal baik buruknya. Ketika teman-teman Pro 2 yang SMP terus SMA mau naik ke tahapan, saya kutip izin Pace film Dayan sana, dia bilang begini. Dia sempat juga ditegur orang tuanya. Ton diskusi cerita, saya juga nonton dia vlog dan segala macam. Betul, saya tahu dia dan kenal. Bahwa kami punya orang tua nih tidak harapkan kami menjadi seorang kreator, videografer dan segala macam. Tidak punya janjian. Kami kenapa setengah mati, barang itu semua mahal. Beli kamera saja kita pikir bertahun-tahun untuk beli kamera di kampung. Apalagi kami jadi profesi, harus tidak ada untungnya gitu. Itu betul. Era, waktu, zaman, dan dimensi ini berubah. Adik-adik yang mau belajar, Kakak Roni cuma mau bilang begini, di Papua ini ada berapa TV? Terus yang Kakak Roni mau bagikan lagi begini, di Papua ini ada berapa sutradara? Kan belum ada. Siapa bilang TVRI punya TV Papua? Tidak ada. JTV Papua punya orang Papua? Bukan. Hari ini tidak ada. Sedangkan hari ini tanah Papua ini salah satu pulau paling terbesar di dunia. Pulau Papua yang memiliki jajaran pulau-pulau di Indonesia dari 50 terbesar. Lu siapa yang mau beli gambar? Siapa mau kirim dia punya cerita? Tidak ada. Jadi untuk peluang bagi saya sangat optimis karena ketika mempresentasikan ini sekitar 5 tahun yang lalu itu banyak sekali pandangan-pandangan pesimis buat kami di komunitas. Tapi dengan berjalannya waktu, terima kasih buat alam Papua, terima kasih buat orang Papua, terima kasih buat sungai, hutan, air, pulau-pulau, pesisir pantai, gunung-gunung Papua yang hari ini terus mendukung kami di komunitas untuk kasih tunjuk ke Indonesia. Dari Papua untuk Indonesia, dari Papua untuk dunia, dari Indonesia untuk dunia.
bahwa Papua itu betul tanah surga. Dan kami tunjukkan itu, Kakak Icat dan teman-teman Pro 2. Satu, autodidak boleh, tapi legalitas penting. Iya, betul. Itu yang harus saya kasih ke teman-teman. Cukup saya autodidak, tapi saya mendapatkan legalitas dengan sertifikasi. Jadi kalau teman-teman tanya Kak Roni punya sertifikasi, saya bilang saya punya sertifikasi, saya tidak sekolah, tidak ikut biaya, tapi kursus-kursusnya, giat-giatnya, kompetisi-kompetisinya, itu saya belajar di situ. Terus ajang-ajang pembelajaran dari luar, ada tamu-tamu, ada para pemateri, narasumber. Mungkin saya pikir untuk meningkatkan kreativitas itu kita hanya, kalau sekolah ya teman-teman Pro 2 hormat, teman-teman adik-adikku yang tercinta dan tersayang, kalian hanya punya 8 jam. Sayang. Apakah 8 jam itu ada belajar video? Tidak. Itu belajar tentang bagaimana masa depanmu. Soft skillnya, life skillmu tidak. Nah, life skill itu memang menentukan masa depan masing-masing orang. Tetapi hari ini perubahan era globalisasi dan digitalisasi tidak hanya membutuhkan soft skill, sangat-sangat membutuhkan life skill. Karena dulu cukup berat waktu Kak Roni memulainya dan tidak tahu udah mulai dari mana. Tapi sekarang semua jenjang pendidikan menuju ke seorang videografer itu sangat-sangat jelas. Dan bahkan untuk saya lihat, saya dulu berpikir untuk jadi pegawai Freeport, uang banyak. Tapi saya baru tahu kalau seorang konten kreator dan kameramen di Jakarta itu gajinya sama dengan honorer PT Freeport atau pegawai PT Freeport. Luar biasa. Ya. Jadi untung apa? Haruskah saya masuk terowongan lubang gua dan segala macam boleh. Maaf ya teman-teman Freeport, tidak untuk ini, hanya menjadikan motivasi bahwa hari ini dengan Kakak Icat tahu kalau seorang videografer jalan itu bawa uang berapa juta? Kurang tahu sih. Kira-kira berapa nih Kakak? Bisa satu hari setiap hari jalan bawa 500 juta. Wow. Dalam tasnya. Sudah hitung semua jumlah kamera yang mahal dalam tasnya. Ya, peralatan dan perangkatnya. Benar. Jadi saya mau tanya, yang kaya itu orang siapa? Seorang kameramen dan fotografer, videografer dan konten kreator hari ini di tanah Papua. Betul. Dan ini tidak ada yang tahu. Dianggap pekerjaan biasa. Maaf, kami profesional. Dan kami hadir hari ini murni anak-anak Papua sendiri. Oke. Jadi jangan mau takut adik-adik, jenjang pendidikan untuk videografer hari ini terbuka di seluruh Indonesia. Apalagi bangganya saya 2010-2013 baru dapat sekolah SMK Multimedia. Ketika masuk ke Papua itu, aduh Tuhan, kayaknya doanya saya terkabulkan nih. Akan banyak bibit Papua yang muncul ya. Mimpi saya itu harus banyak bibit Papua yang kameramen. Saya akan semakin bangga dan lihat orang habis kemarin saja pas beberapa festival Icat begitu lihat adik-adik mereka yang masuk dengan konten, wow. Dan terima kasih buat Balai dan Fis. Suatu prestasi saya belum sampaikan ke Icat, saya juga dipercayakan jadi juri pelajar film tingkat SMA setanah Papua. Luar biasa ya. Ini banyak prestasi ya, banyak motivasi juga yang sudah dikasih sama Kakak Roni ya. Teman Prodo ini sebenarnya masih banyak sekali yang mau kita tanyakan sama Kakak Roni. Tapi ini waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Mungkin sedikit dari Kakak Roni, ketika teman-teman yang mau berkecimpung di dunia video maker ini, mereka ingin memulai, mereka harus kemana nih? Apakah mungkin ada media sosial yang mungkin bisa mereka tanya-tanya gitu ya? Siap. Untuk anak-anak Papua sendiri, ini silakan bisa di-share nih Kakak Roni. Hari ini buat teman-teman Bapak Ibu, Kakak, satu, jangan malu takut bertanya. Ketika kita lihat kita punya kakak yang pegang kamera, bapak-bapak yang pegang kamera, teman-teman yang pegang kamera, kita hanya biasa lihat saja. Iya benar. Padahal mereka itu juga ingin membagikan ilmunya, Ica. Segan gitu ya, aduh ini mau tanya, malu, takut. Tapi itu yang nggak boleh. Ini ya? saya sampaikan pesan-pesan teman-teman kameramen, videografer, fotografer, terus sutradara film Papua mereka, anak-anak Papua yang hari ini ada di kota Jayapura, hari ini ada di Merauke dan di tanah Papua, hari ini ada di Nebire, Biak, Sorong, Manokwari dan sekitarnya, semua di tanah Papua ini ada. Mereka bertanya kepada, kenapa dong diam, tidak mau tanya? Oke. Jadi mereka punya pesan ini saya sampaikan hari ini, mewakili mereka, kakak-kakakku, para sutradara, kameramen, pesan kalian sudah saya sampaikan. Terima kasih buat Pro 2 dan para pendengar semua di sore hari ini. Jangan malu bertanya ketika melihat mereka sedang pegang kamera dan fix.
kebiasaan kami barang itu semua pas tuh mau pegang orang tuh bilang, jangan pegang nanti barangnya jatuh pica. Bukan lagi saatnya pakai filsafat itu. Filsafat itu, aduh hati-hati suka ke barang, tanya baik-baik kalau mau belajar, pegang baik-baik, kagak dulu kasih tahu. Jangan pegang-pegang, cuma jangan lagi membatasi mereka dengan doktrin yang lama. Dan saya pikir nanti batasi mereka baru tanya HP buka bagaimana setting HP ini bagaimana, tanya doang yang kecil-kecil lagi. Nah itu, jadi satu itu pesan saya seperti itu. Mereka berharap jangan malu bertanya. Di Papua Jayapura banyak komunitas. Saya sendiri dari Popons Foto dan Popons Videomaker. Kami di Popons Videomaker intinya hanya dua, edukasi dan advokasi. Advokasi dan edukasi. Seperti mungkin di tema ini sudah sangat lengkap sekali. Kreativitas, edukasi dan kolaborasi. Di Popons Videomaker kami tidak menutup diri. Silakan ketik Popons Videomaker di YouTube. Boleh saya jujur Richard ya? Dulu saya ketik Popons Videomaker tahun 2015 tidak ada namanya. Tapi hari ini saya ketik Popons Videomaker di Google nomor 1 di Indonesia. Boleh cari. Dan itulah prestasi kami yang kami bukan menyombongkan diri. Tapi kami juga tahu apa itu yang namanya CEO. Dan kami sudah kerjakan itu. Kami di Popons Videomaker, Popons Foto kami memiliki rekam digital yang baik. Kami tidak pernah pelit ilmu. Kami selalu berkolaborasi. Jangan karena lihat kami hitam, keriting, terus kami tidak punya, maaf. Salah satu central man kemarin kami terbaik itu ada Rizky. Rizky itu salah satu gear yang paling terbaik di Papua dan ada di kota Jayapura. Rizky saya standing applaud dan bangga selalu buat ada dia karena dia sekarang Richard mencari tidak tahu mau foto kah, video kah, film kah. Kalau dulu tuh duduk di waktu di RRI Jayapura waktu pertama kalinya Big Mountain datang. Tidak ada yang bisa duduk di tengah. Ya sudah Rizky yang beranikan diri dan saya catat sejarah itu buat adik itu. Dan dia sekarang menjadi sebuah distributor dan peralatan pembelian perbelanjaan ada di komunitas. Jadi mau beli kamera bisa menghubungi Rizky. Dia bisa kasih rekomendasi dengan harga yang sama dengan harga di Jawa. Dan semua teman-teman semua terbuka. Tidak ada yang fix. Namun yang satu yang saya harus titipkan juga karena Bapak, Mama, Kakak, Om, Tete, Nenek, kami semua kita harus tahu bahwa profesi fotografer atau profesi videografer di tahapan ini kita di Papua ini masih kurang rasa kepercayaan. Padahal kalau profesi ini di Jakarta, haleluya dalam nama barang mahal saja. Dan juga tolong kalau mereka sudah mulai bekerja dan kita minta jasa mereka, hargailah mereka dengan layak. Mereka hari ini menurut saya mereka hari kerja masih pakai perasaan. Saya biar promosi dulu. Padahal ini gambar saya setingkat dewa gitu. Tingkat kontennya dan saya bangga sekali dengan mereka. Jadi itu di komunitas-komunitas di Kota Jayapura khususnya kalau boleh kasih jatah kalau di Nabire itu ada Popons Foto, Popons Videomaker, teman-teman atau sobat-sobat sahabat yang ada di Pro 2 di sekitar situ. Di Biak kami juga ada tapi lebih fokus ke Supiori karena langsung dipercaya oleh pemerintah. Di Jayapura sini juga ada, Wamena juga ada Mountain Voice Filmmaker, tapi juga ada konten-konten yang lain, ada kakak Boni Lani mereka di sana, bisa hubungi dan tanya-tanya. Kami semua terbuka, tidak ada tutup-tutup diri dalam komunitas namanya fotografer dan fix, teman-teman diving dan segala macam, teman-teman drone dan segala macam, kakak-kakak pilot drone mereka semua terbuka. Yang saya berpesan itu adalah satu, jangan sebagai anak Papua, orang Papua yang tinggal di tanah Papua melihat teknologi itu dan tidak mau bertanya. Dekatkanlah dirimu dengan teknologi itu, apalagi videografer, tanyalah maka selesai masalahmu. Akan dapat jawaban gitu. Kalau tidak bertanya, karena itulah sifat saya paling dulu itu adalah cuma mau jadi nonton dan lihat, aduh begini saja, saya tidak. Tapi sekarang saya mau bagikan jangan pakai cara tua saya yang lama yang kampung itu. Tapi ketika lihat mereka pegang apa saja ke sana, tanya dan kakak bisa kasih tahu saya sedikit cerita dengan alat ini. Jadi akhirnya dengan cara itu saya sudah pernah buat dan sebagai contoh, maka kami juga pernah melakukan broadcasting, streaming, live vis content dengan reward terbaik pertama di tanah Papua. Baik. Demikian. Nah itu dia ya, walaupun kita sudah mengambil beberapa menit lebih nih, nggak apa-apa. Tentunya terima kasih ya. Semoga dari Kakak Roni Bero ini bisa memotivasi teman-teman Pro 2 se-Papua ya.
Tadi sudah banyak pesan yang disampaikan, jangan pernah malu untuk bertanya karena para videomaker ini, para fotografer, mereka tidak akan pernah untuk pelit ilmu ya. Yang penting datang baik-baik, tanya baik-baik, pasti akan dapat jawaban di situ ya. Betul. Oke, dan juga selamat berjuang untuk kamu yang mungkin mau menekuni profesi ini ya. Semoga bisa menghasilkan kreasi-kreasi yang fantastis, bisa sampai di dunia internasional, dan juga sukses untuk Kakak Roni bersama komunitasnya. Semoga bisa terus memotivasi anak-anak di Papua ini ya, dengan hasil-hasil karya yang bisa terus go internasional ya. Dan akhirnya teman-teman Pro2 di mana saja berada ya, dari Pro2 FM Jayapura hingga di sini ya, kebersamaan kita dalam program acara tamu kita. Kita akan kembali berjumpa dalam program acara tamu kita dari Pro2 FM lainnya ya di tanah Papua ini. Saya Icat mohon pamit undur diri. Selamat sore dan bye-bye. Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1 Papua. Nantikan tamu kita selanjutnya di RRI Pro2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, Merauke, dan Bovendigul. Sampai jumpa minggu depan.